Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Pagi-pagi kita eksplor pasar Kelojen. Halo teman-teman, saling sapa jalan-jalan. Ya, jadi kita tadi sempat eksplor di pasar Kelojen. Mulai tadi beli aneka gorengan. Ini kenyang banget. Ini ada Mas Gideon. Nah, jadi ada tangan dingin di balik kenapa tiba-tiba pasar rakyat itu yang tadinya terbengkalai, bahkan penjual di dalam pasar rakyat itu cari pasar-pasar kaget untuk bisa support, untuk tetap bisa survive. Tapi ada sosok yang kemudian membranding ulang pasar-pasar rakyat menjadi pusat jadah yang layak bener. Jadi sosok bertangan dingin ini adalah Kepala Dinas Diskopindak, Pak Eko. Terima kasih Mas Taufik, dapat saya, Mas Taufik, Gideon. Ini literasi, menulis. Ini harus dibukukan, Pak. Oh iya, harus sudah siap kan? Sudah. UMKM ya, sahabat UMKM ya. UMKM naik kelas, ini bukunya beliau ini. Kita bisa harus mengglobalisasikan UMKM. Iya. Benar nggak? Jadi Awali idenya gimana? idenya yang paling penting adalah kita itu suka makan dan suka minum. Itu pasti ya. Orang ya, nongkrong. suka nongkrong. Ini yang penting. Dimanapun tempatnya, kalau kita suka nongkrong, pasti kita bisa melihat dan akan menginspirasi. Ini mau diapakan ini? Ruangan kosong, tempat kosong. 26 pasar itu yang tadinya mati, setengah mati, mana aja, Pak? Yang sudah pasti mati, yang mati pasar Baru Barat ya? Ya, itu mati, setengah mati. Setengah mati. Nah, ini dulu juga setengah mati, pasar Kelojen. Karena dianggap mahal, Pak, dulu, Pak. Dianggap mahal, terus banyak tempat yang kosong dan orang serem tidak mau masuk. Akhirnya kami punya cara, punya pemikiran, inspirasi, bisa sering dan kumpul dengan anak muda ini kita. Akhirnya punya pemikiran gimana nih kalau kita menciptakan anak-anak muda untuk berusaha membuka usaha di pasar, dalam pasar. Jadi ini anak-anak muda semua ya sekarang ya? Jadi kita tarik ke sini untuk memulai. Karena kalau tidak dimulai, sampai kapan kita tidak memulai? Diawali dari sewa yang murah atau gimana? Ini sebenarnya jadi sudah punya milih orang semua. Jadi mencari di pasar ini sudah milih Pedagang yang ada lama ya? pakai kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah usia. Sudah sepuh. Karena terus mereka tidak berjualan. Ada anak muda ini, Pak. Kita ajak ngomong mereka. Oke. Gimana Pak? Jadi kalau kita manfaatkan apa karena kita tidak jualan, tapi bapak tetap mendapatkan manfaat. Dapat income dari anak-anak muda Income dari ini. anak muda ini. Ada yang kerjasama, ada yang kerja sewa, yang semua berjalan. Akhirnya ramai seperti ini. Inilah hubungan sosial yang dilakukan dari tingkat bawah, menengah sampai atas. Kita nggak bisa saja berpikir tingkat atas, tapi bawah harus kita lakukan. Karena anak muda ini adalah motor kita. Makanya Taufik, Pak Gideon. Nah ini makanya sering kumpul. Makanya awet muda kita. Betul. Ya kan, minum kopi, pisang goreng. Betul. Di dalam pasar Kelojen. Yang pertama di place making itu pasar Ororodowo. Bahkan SNI. Sudah SNI. Ini proses SNI. Jadi proses SNI. Terus setelah sukses dari Ororodowo, Kelojen, terus mana lagi? Nanti ada kita arahkan pasar Kasim. Pasar Kasim sudah ada SNI, Pak ya? Sudah pasar Sukun, Pasar Sukun. pasar Saudara dan pasar Kembali. Ini sudah kita revitalisasi semua. Tinggal kami akan menarik. Itu tadi kata Mas Taufik, less making, memanfaatkan ruang-ruang yang tidak fungsi menjadi punya nilai ekonomi. Karena kita tahu bahwa generasi muda, anak muda ini harus kita ajak bareng-bareng. Kita nggak boleh punya berpikiran otoriter, langsung perintah aja. Kita ajak Maunya apa ya, Pak ya? maunya apa. Mereka juga mau meramaikan kan hari ini? Kita mau. Kita sekarang sudah Kelojen. Sekarang full ya? Full.
Berarti ini sebelum perpindahan pola ya Mas. Yang tadi masuk pasar Bapak Ibu. Oh iya. Sekarang kaum muda. iya. Ada muda itu tadi. Gensinya yang masuk ya Pak. Ya Gensi masuk. Gensi masuk. Pak, tetap temanya seperti ini ya, mengembalikan pasar tradisional era sekarang. Makanya saya membuat program namanya Gerakan Kembali ke Pasar Rakyat. Gerakan kembali ke pasar. Pasar rakyat. Yes. Mulai TK, SD, SMP sampai kuliah kita ajak masuk ke pasar. Buktinya sekarang sudah ada. Mulai anak SD suka studi tiru ke pasar, SMP, SMA kan, anak TK itu sudah diajak menuju ke pasar rakyat. Jadi kan pede nggak kalau pasar rakyat di Malang ini semua dibikin otentik, keren gini, bersih gini, bersaing sama mall berani ya? Oh berani. Berani. Kita punya potensi masalahnya. Punya potensi. Punya. Karena rasa nggak bisa dikalahin sama mall ya? Nggak bisa. Iya enak soalnya. Enak ini. Ya benar. Kadang-kadang mau beli di sini. Oke. Mall beli di sini. Lucu juga ini. Terus yang jenengan pribadi yang secara pribadi nih sebagai kepala dinas Diskomindak yang belum apa ini? Setelah menginovasi pasar rakyat apa ini? Kita harus bisa menggerakkan masyarakat Malang untuk bisa berusaha semuanya. Tujuan saya ke sana. Gimana caranya nggak ada orang nganggur, nggak ada space nganggur. Nggak ada orang nganggur, nggak ada space nganggur. Dimanapun tempat harus kita manfaatkan. Yes. Disitulah kita bisa mengurangi angka stunting dan juga angka kemiskinan. Kuncinya di situ. Orang harus semua bekerja. Kasih rakyat bekerja, kasih masyarakat kegiatan, sehingga dia akan sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah ini sebenarnya efeknya punya efek. Kalau masyarakat bekerja, rakyat punya pekerjaan, angka stunting turun, angka kemiskinan juga turun. Boleh dilihat, buktikan. Dalam kurun waktu ini masyarakat Kota Malang banyak yang ya kan? Salah satu kuncinya lepas dari kemiskinan mereka diberi aktivitas ekonomi. Yes. Ekonomi. Sehingga nanti angka kejahatan juga menurun, ya kan? Akan menurun. Ya inilah kita sama-sama dengan anak muda-muda harus sering ke pasar, harus juga memotivasi masyarakat untuk membuat kegiatan. Karena untuk menghidupkan UKM ya mau support UKM ya harus dengan beli. Ya, iya. Coba disupport gak jelas. Harus beli. Mantap kan? Kasih. Rame gitu. Rame ya? Amin. Pengelolaan pasar, alhamdulillah kita di sini merasa nyaman, aman. Untuk kebersihannya juga lumayan ya, cuman masalahnya cuma untuk parkiran. Kayaknya kalau hari Sabtu sama hari Minggu parkirannya penuh ya, jadi kita pedagang juga agak kerepotan untuk parkir. Dan untuk kepala dinasnya alhamdulillah sering kunjungan, jadi beliau juga tahu apa keluhan-keluhan dari pedagang. Jadi kita bisa langsung menyampaikan, kayak untuk ventilasi itu dari kepala pasar sudah dibuatkan. Jadi ventilasi cuman menurut kita masih kurang. Jadi udara yang keluar masuk itu kurang ya. Jadi masih panas. Mungkin juga untuk penerangan lampu-lampu pasar itu juga kita harapkan supaya bisa segera diaktifkan. Perkenalkan saya Bapak Indra dari Koordinator Pasar Klojen. Terima kasih atas apresiasinya dari Bapak Eko selaku Kepala Disperinda Kota Malang dan juga Bapak
Bapak Edi selaku pengelola pasar Klojen ataupun kepala pasar dari pasar Klojen Nikmat ini, sehingga terbentuk suasana yang begitu, ya alhamdulillah begitu makmur lah, katakanlah dari sebelum adanya para teman-teman kuliner ini yang mau menginvestasikan dedikasi mereka, sehingga pasar Klojen menjadi pasar yang lebih guyup, lebih rukun, lebih makmur, dan insya Allah kedepannya kami minta apresiasi yang lebih besar lagi dari Desperindak dan juga Bang Jatim. Terima kasih, itu saja insya Allah yang bisa saya sampaikan. Selalu guyup rukun, pasar Klojen nikmat, Bang Jatim sat-sat buat-buat. Mantap. Terima kasih Bapak Eko yang telah memberikan apresiasi dan juga kolaborasi yang bagus kepada kami selaku koordinator dari pasar, dan juga Bapak Edi selaku kepala pasar Klojen. Beliau-beliau ini tidak lepas tangan dari terbentuknya kemakmuran dan kemeriahan pasar Klojen ini, sehingga pasar Klojen nikmat, lebih nikmat. Pasar Klojen nikmat, Bang Jatim sat-sat buat-buat. Lagi Bang Saya Burhanuddin, saya jualan di pasar Klojen, jualan bakso goreng, bagor Klojen. Ya, pasar Klojen dibimbing langsung Skompindak Kota Malang. Ya alhamdulillah pasarnya bersih, ramai, dan tidak ada PKL yang ada di sini. Terima kasih Skompindak, terima kasih Bang Jatim. Sukses selalu. Tadi sudah di sini. Tadi sudah di sini. Tapi yang belakang belum sini. Ya, untuk tambah mana ya? Ya, yang belakang Kita siapkan ya. tambah 2 ke sini kalau Sabtu Minggu rame ini. Perasaan nikmatan di sini. Saya mulai hampir 2 jam udah nyaman. Nyaman ya. Nyaman. Minimal di mall kita nggak bisa ngerokok, di sini bisa. Sambil ngopi, Bisa ngopi. sambil makan pisang goreng. Betul. Kita nggak malu makan di mana ya? Dan Dulu kan malu. ya sekarang nggak bangga. Malah aku upload. Istimewa ya. Istimewa banget. Dan Dan pasar di Malang semuanya dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat. pasar rakyat. Pasar rakyat. Ini pasar untuk rakyat. Dan rakyat macam-macam. Semua yang hidup ya rakyat. Untuk hidup dan menghidupi Pak ya. Ya ini memang kita harus bersama-sama. Ya kan? Ditunggu ide-ide inovatif berikutnya Pak. Sukses selalu. Kita harus turun begini. Wah asik. Kepala dinas harus turun. Jangan di kantor aja. Biar tahu realita ya Pak ya. Oke. Cukup sekian diskusi padat kita di Saling Sapa Jalan-Jalan. Ketemu lagi di episode mendatang. Nanti kalau launching pasar Kasin diundang kita ya. Oke siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan pisang goreng.